Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil baqi al-mudabbiri khalqahul fani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul hadi. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhud da'i. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil ummi war rasulil mahdi Sayyidina wa maulana Muhammadinil wafi wa ala alihi wa sahbihi wa man bihi yaqtadi, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan izin dan hidayahnya lah kita pada malam hari ini dapat kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah ini. Juga salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarga, sahabat dan zuriat beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, As-sadisu wa tis'un min asma'illah al-husna al-baqi. Yang ke-96 daripada Asma'ul Husna, yaitu al-baqi. Walladhi yattasifu bil baqa. Al-baqi itu adalah artinya yang bersifat dengan baqa, atau huwal mawjud bila tanahi. Baqi itu artinya adalah zat yang ada dengan tiada kesudahannya, zat wajibil wujud yang wajib adanya sampai tidak ada akhirnya. Itu artinya al-baqi. Alladhi yu'abbaru anhu bi annahu al-abadi, yang bisa pula diibaratkan daripadanya itu al-abadi, yaitu adalah abadi, kekal menjadi kita. Jadi al-baqi artinya yang maha kekal. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an, kullu syai'in halik illa wajhah. Tiap-tiap sesuatu itu binasa, illa wajhah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud daripada firman Allah tersebut adalah tiap-tiap sesuatu itu menerima untuk dibinasakan, kecuali hanya Allah, karena Allah bersifat baqa atau bernama al-baqi, yang maha kekal. Imam As-Sayuti mengatakan ada 8 perkara yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dikehendakinya 8 perkara itu kekal abadi. Jadi ada sesuatu yang dicipta oleh Allah namun dikehendaki Allah sehingga sesuatu itu menjadi kekal. Nah, ini berbeda dengan Allah yang maha kekal. Allah itu maha kekal dengan zatnya, sedangkan ini kekal karena dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang 8 perkara itu menurut Imam As-Sayuti yang dikekalkan oleh Allah, pertama adalah al-arash. Arash Allah. Macam apa bentuknya itu arash, macam apa ganalnya itu arash, kita kada wajib mengetahui. Yang wajib kita imani bahwa arash itu ada. Wa huwa rabbul arsyil azim. Allah itu adalah Tuhannya arash yang maha besar. Arash sejak diciptakan Allah, dia dikekalkan oleh Allah. Yang kedua al-kursi. Macam apa bentuknya kursi Allah, dari apa dibuat kursi Allah,
macam apa ganalnya itu kursi Allah, kita kada wajib mengetahui itu. Yang kita wajib mengimani bahwa kursi Allah itu ada. Karena itu Al-Quran mengatakan wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursi Allah itu meluasi langit dan bumi ini. Kursi dicipta oleh Allah dan dikekalkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, Lauhul Mahfuz. Macam apa bentuknya, macam apa modelnya, dari apa dia dibuat, kita kada wajib mengetahui itu. Cuma kita wajib mengimani bahwa Lauhul Mahfuz itu benar adanya. Dan Lauhul Mahfuz dicipta oleh Allah kemudian dikekalkannya. Kemudian yang keempat, Al-Qalam. Al-Qalam ini kalau bahasa kitanya adalah pina, patlot, pensel, bahasa kitanya. Namun qalam yang dikehendaki di dalam Al-Quran itu nun wal qalami wa ma yasturun. Bentuknya macam apa, dari apa dibuat, itu hanya Allah yang tahu. Kita kada dituntut untuk mengetahui itu. Namun kita wajib mengitikadkan bahwa qalam itu adalah ada. Qalam dicipta oleh Allah kemudian dikekalkan. Bahkan ada hadis yang mengatakan awwalu ma khalaqallah al-qalam. Awal-awal yang diciptakan oleh Allah adalah al-qalam. Kemudian selanjutnya yang kelima, al-jannah, surga. Nah, surga ini diciptakan oleh Allah kemudian dikekalkan. Dan menurut mazhab ahlu sunnah wal jamaah, surga itu sudah ada sekarang ini. Wanar, neraka. Neraka dicipta Allah kemudian dikekalkan oleh Allah. Yang ketujuh, al-arwah, roh. Roh dicipta oleh Allah kemudian abqa, Allah kekalkan itu roh. Roh kada binasa, roh kada hancur, roh dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedelapan, ajbuz zambi. Ajbuz zambi ini adalah sesuatu yang berada di belakang sulbi tiap-tiap manusia. Ada mengatakan itu bentuknya berupa tulang kecil, andaknya di bawah tiap-tiap sulbi manusia. Itu kada dihancurkan oleh Allah. Dalam kubur manusia hancur, kecuali para anbiya dan syuhada. Selain pada itu adalah dihancurkan oleh Allah jasad-jasad manusia ini. Yang tertinggal cuma sampai hari kiamat kayaknya ajbuz zambi, tulang yang kecil yang letaknya di bawah sulbi manusia. Itu kada binasa. Nah, dari situlah kayaknya manusia akan terbit kembali seperti semula. Para muhibbin rahimakumullah, 8 perkara itu adalah makhluk Allah. Makhluk Allah yang diciptanya namun dikehendakinya kekal. Di dalam kitab Tazkirah Al-Qurtubi disebutkan, halaka binafkhatil ula kullu man fis samawati wal ar illa man sya'allah. Begitu Israfil ini meniup sanggakala yang pertama, seluruh makhluk hidup yang ada di bumi dan di langit semuaan halak binasa. Baik jin, baik malaikat, baik manusia, baik apapun yang hidup, begitu sanggakala pertama ditiup, halaka binasa semua, matian semua. Illa man sya'allah, kecuali ada beberapa orang yang dikehendaki Allah yang luput daripada sanggakala itu. Disebutkan di dalam kitab tersebut, yang tidak mati pada waktu sanggakala pertama ditiup itu pertama Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga malaikat hamalatul aras, malaikat pengawal aras Allah, kemudian Israfil yang tukang tiup, kemudian lagi Israel yang tukang cabut nyawa.
Ada beberapa malaikat itu yang masih dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesudah Israfil meniup sangkakala pertama, Allah memanggil Israel. Allah bertanya kepada Israel, padahal Allah Maha mengetahui. Ujar Israel, siapa lagi yang belum? Ujar Tuhan kepada Israel, wahai Israel, siapa lagi yang belum mati? Ujar Israel, pertama Jibril, kedua Mikail, ketiga pengawal aras, keempat Israfil, kelima ulun. Ujar Tuhan, wahai Israel, cabut Jibril. Israel pun mencabut nyawa Jibril. Jibril mati. Diperintahkan lagi Israel mencabut Mikail. Mikail pun mati. Diperintahkan Allah lagi Israel mencabut Hamalatul Aras, malaikat pengawal aras. Israel menjalankan tugasnya, Hamalatul Aras pun mati. Israel diperintah Allah mencabut Israfil, Israfil pun mati. Ujar Tuhan, wahai Israel, siapa lagi yang tinggal? Ana wa anta, hanya ulun dan engkau ya Allah. Nah sekarang ya Tuhan, giliran ikam nang aku cabut, wahai Israel. Israel pun dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Israel pun mati. Nah sesudah semuaan itu halaka mati, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Anal Jabbar limanil mulkul yawma. Ujar Tuhan, akulah yang gagah perkasa. Siapa sekarang ini yang punya kerajaan? Limanil mulkul yawma, siapa sekarang ini yang punya kerajaan? Apa menjawabnya? Allah menjawab sendiri, Lillahil wahidil qahar, bagi Allah al-wahid yang maha tunggal. Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala al-baqi, artinya yang maha kekal. Para muhibbin rahimakumullah, termasuk yang wajib kita i'tikadkan, yang kita wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu yattasifu bil baqa, bersifat dengan baqa, yaitu maha abadi, maha kekal. Al-mu'min bismillahil baqi ay yu'siral akhirah 'ala dunya li'annaha khairu wa abqa. Kita sudah beriman kepada Allah bahwa Allah maha kekal. Lalu keimanan tersebut menimbulkan adalah orang yang beriman bahwa Allah itu kekal, dia mengutamakan akhirat daripada dunia, karena akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Itu kalau kita bujur-bujur benar-benar beriman kepada Allah Al-Baqi. Dalam kehidupan sehari-hari yang kita utamakan adalah sesuatu yang abadi, yaitu akhirat. Al-Quran mengatakan khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ahli tafsir mengatakan, menurut sepengetahuan yang ada pada mereka, apa-apa kebaikan daripada akhirat itu terhadap dunia. Ujar mereka mengatakan, akhirat itu lazzatuha ghairu mutanahiyah. Kelezatan akhirat itu tidak ada kesudahannya. Dan setiap kali kita menikmati satu kelezatan akhirat, semakin kita nikmati, semakin nikmat, semakin lezat. Kelezatannya kadada habis, kadada hilang. Lain dalam dunia. Dalam dunia kenikmatannya hilang. Bisa inya meninggalkan kita, bisa kita meninggalkan inya. Dan lagi kenikmatan dunia itu kalau hanya berupa makanan, paling-paling nyamannya ingat tenggorokan. Lewat tenggorokan semuaan sama rasanya. Nah, kalau nikmat akhirat itu kada habis sampai tenggorokan. Kita minum kopi nyaman. Berapa lawas nyamannya? Itu liur lagi. Nah, kalau akhirat kita minum kopi akhirat
kelezatan itu gairu mutanahiyah, tidak berkesudahan. Pertama itu kebaikan daripada akhirat terhadap dunia. Yang kedua, ghairu masyubah bi'illah, kelezatan di akhirat itu tidak ada bercampur dengan penyakit. Kenikmatan akhirat itu tidak ada efek samping yang negatif artinya. Ayo sekuat-kuatnya di akhirat makan gula kada akan kanap kancing manis. Sekuat-kuatnya di akhirat makan daging nang masin-masin kada bakal darah tinggi. Kenapa? Sebabnya karena di akhirat itu nikmat kelezatan akhirat tidak bercampur bi'illah dengan penyakit. Itu kedua, kebaikan akhirat daripada dunia. Yang ketiga, ghairu muktasabah, tidak diusahai. Begitu kita bergeritik ada. Coba di rumah kita, anak minum kopi, bakiyau siapa dahulu? Mengkadadinan di kiyah bisa berulah seorang kopinya, menyerang banyu segala macam. Mereka datang balik banyunya. Nah, akhirat kenikmatannya tidak ada diusahai. Begitu kita terlintas dalam hati kita hendak sesuatu, ada. Selanjutnya lagi kenikmatan akhirat itu wairun tizar, tidak ada penantian. Menunggu sekian hari hanya dapat kadada. Begitu kita hendak langsung ada. Nah, itu adalah kebaikan akhirat. Allah mengatakan wal akhiratu khairu laka minal ula. Satu, firman Tuhan ada mengatakan lagi Allah dalam Quran wal akhirah khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan kekal. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ujar Nabi kita, orang yang pintar, orang yang cerdik, itu orang yang selalu menghitung dirinya. Pertama, menghitung dirinya. Yang kedua, orang yang pintar itu ujar Nabi adalah orang yang beramal untuk sesudah mati. Artinya untuk akhirat, itu yang orang pintar. Namun kita misal ada perhitungan lawan orang lain. Kalau kita pintar, kita mesti menghitung dulu sebelum dihitung oleh orang lain. Nah, demikianlah dalam dunia ujar Rasulullah, yang pintar itu orang yang menghitung dirinya. Sore hari dia hitung amal perbuatannya sejak pagi apa yang dilakukannya. Bila perbuatan itu baik, dia mengucap alhamdulillah. Bila perbuatan itu merupakan dosa, dia minta ampun, astagfirullah. Nah, itu orang pintar. Nah, kayaknya bisukan dia menghitung lagi dirinya apa yang dia lakukan sejak maghrib sampai pagi. Apa-apa amal ibadah yang dilakukan, apa-apa dosa yang dilakukan, dihitung terlebih dahulu sebelum dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kalau orang nang menghitung, sulit kayaknya jadinya. Yang kedua ujar Nabi, orang pintar itu adalah orang yang beramal untuk sesudah yang mati. Wal amal lima ba'dal maut. Bukan hanya kita menyiapkan kendaraan segan dalam dunia, kita mesti ada kendaraan di akhirat. Jangan hanya kita berisi kebun dalam dunia, tapi kita mesti berisi kebun di akhirat. Jangan hanya berisi rumah dalam dunia, mesti ada berisi rumah di akhirat. Nah, samuan itu adalah pekerjaan sesudah mati. Kenapa kita takut mati? Takutan kita mati sebabnya kita di sana kada punya rumah, kita kada berisi kebun, kada berisi kawan, kada berisi pembantu. Nah, orang-orang yang sudah di akhirat tuh punya gedung, punya kendaraan, punya kebun, tidak akan takut mati itu. Kenapa? Karena mereka sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk sesudah mati itu. Nah, orang yang pintar ujar Nabi kita, orang yang beramal untuk sesudah mati. Para muhibbin rahimakumullah, keimanan kepada Al-Baqi, nama Allah yang maha kekal, bahwa kita mengutamakan akhirat terhadap dunia karena akhirat lebih baik dan kekal. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menjelaskan apa-apa yang mesti kita persiapkan
untuk sesudah kematian. Firman Allah, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sungguh beruntung, ujar Tuhan. Bila Tuhan itu mengatakan beruntung, ya sudah, walaupun sedunia orang mengatakan kita rugi, lebih bernilai penilaian Allah. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan dirinya. Kemudian wa dzakara isma rabbih, dan orang-orang yang berzikir kepada Tuhannya. Maksudnya orang-orang yang memperhiasi dirinya dengan segala sifat kebaikan. Fasalla, dan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang beruntung. Bal tu'thirunal hayatad dunya, tetapi kalian mengutamakan dunia, sehingga jadi kada beruntung. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, dalam ayat itu oleh ulama tafsir disimpulkan ada 3 perkara. Pertama, kita dituntut membersihkan diri. Yang kedua, memperhiasi diri. Yang ketiga, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang beriman sepenuhnya kepada nama Allah Al-Baqi, itu yang maha kekal. Para muhibbin rahimakumullah, dari apa diri kita dibersihkan? Dari sifat apa diri kita dibersihkan, dan dengan sifat apa diri kita diperhiasi? Ulama-ulama tasawuf mengatakan ada 7 sifat pokok yang diri kita mesti dibersihkan dari yang demikian. Supaya jadi aflah, supaya jadi beruntung. 7 sifat ini pokok. Bila 7 sifat ini kita bersih daripadanya, beribu-ribu sifat nang kada baik umpat terhindar daripada kita. Pertama, bersih daripada syirik. Syirik artinya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menyembah sesuatu selain Allah. Menyembah sesuatu beserta menyembah Allah, syirik ngarannya. Atau kita mengiktikadkan di dalam hati ada sesuatu selain Allah yang memberikan manfaat dan mudarat, syirik kita. Atau kita mengiktikadkan dalam hati ada sesuatu bersama-sama Allah yang bisa memberikan manfaat dan mudarat, syirik kita. Nah, dibersihkan diri kita daripada syirik. Termasuk syirik lagi adalah kita mencintai seseorang musyrik karena syiriknya. Kita menjadi syirik. Kita mencintai seseorang musyrik karena kesyirikannya. Kalau kita mencintai orang musyrik karena dia suka memberi makan, karena dia suka membantu aku, lalu kita sayang kepada orang musyrik, itu lain kisahnya. Ini kita katuju kepada si musyrik itu karena kesyirikannya. Nah, kita jadi syirik. Kita menjadi syirik. Atau kita menyatakan orang muslim sebagai musyrik, kita menjadi syirik. Orangnya sembahyang, orangnya puasa, orangnya naik haji, ya etikatnya bagus, padahal kan musyrik, kita nang jadi musyrik. Dan termasuk juga tadi kita menjadi syirik kalau kita senang, kita cinta kepada syirik, walaupun kita kadang menyekutukan Allah. Makanya oleh para ulama disebutkan kalau ada orang yang hendak masuk Islam, kita mesti segera menalkinkannya 2 kalimat syahadat. Rahatan makan, ampih makan. Rahatan sembahyang sunat, batal sembahyang sunat. Kalau ada orang hendak masuk Islam. Kenapa? Karena kalau kita memperlambat berarti kita ridha dengan kesyirikannya, itu berbahaya. Di kampung ada orang yang masuk Islam, lah kasih Islam makan, bacakan 2 kalimat syahadat, jangan mahadang dibawa ke situ kamari.
mau dibawa ke Banjar, dibawa ke Barabaya, ke Kuta, kalau ada tuan guru, kada sarana. Ada orang mengatuk, ngapa? Nama Islam sini baca 2 kalimat syahadat. Nah, dintu maka jangan diberi waktu untuk berlambat-lambat dia di dalam kemusyrikan. Itu membahayakan akidah kita. Apalagi kita menyuruhnya berpikir, oh nama Islam nah, kan pikirkan dulu baik-baik. Nah kita jadi musyrik nih toh. Nah, kita jadi musyrik. Kenapa? Karena kita kadang mengakui kejahatan itu syirik. Jadi banyak hal yang membuat kita ini menjadi syirik. Kita mengetikatkan keampuhan satu obat. Obat ini ampuh luar biasa. Orang yang lumpuh jadi buka. Kita kada ingat bahwa itu adalah perbuatan Allah. Kada terasa kita bisa tergelincir kepada syirik. Nah, pertama diri kita dibersihkan daripada syirik ini. Risikonya syirik ini adalah innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Orang-orang yang syirik dengan Allah, Allah haramkan dia masuk surga dan tempatnya adalah di neraka. Itu syirik. Allah tidak mengampuni syirik dan Allah hanya mengampuni selain syirik bagi orang-orang yang dia kehendaki. Jadi kalau kita menyekutukan Allah, kita tidak bakal diampuni Allah. Kada akan bakal mendapat anugerah maghfirah, ampunan dari Allah. Kalau orang berdosa nang apa haja ganalnya, di akhirat kaina ada harapan diampuni Allah berkat syafaat nabi kita, syafaat orang-orang salih, syafaat guru-guru kita. Kalau syirik kada bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita pertama membersihkan diri kita daripada syirik ini. Yang kedua, tazakka. Beruntung orang yang membersihkan diri daripada apa? Daripada riya. Riya ini asyirkul asghar, syirik kecil. Syirik tapi halus. Dalam kitab Al-Kabair disebutkan di sana bahwa di akhirat nanti di tengah-tengah mahsyar, di tengah-tengah manusia, orang-orang yang riya itu dipanggil sebagai ya mukhadi', hai orang yang penipu. Ya fajir, hai orang yang durjana. Macam-macam panggilan yang kada baik kepada orang yang riya. Riya artinya adalah beribadah kepada Allah tapi tujuannya bukan Allah. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini bertanya, "Wahai Rasulullah, man najah?" Apa keselamatan itu wahai Rasulullah? Kayak apa supaya selamat artinya? Rasulullah menjawab, "An la tukhadi Allah." Engkau jangan sekali-kali menipu Allah. Ujar laki-laki, "Wa kayfa yukhada Allah?" Bagaimana Allah itu bisa ditipu? Rasulullah menjawab, "Anta amala amalan amarakallahu wa rasuluh wa turidu bihi ghaira wajhillah." Engkau beramal sesuatu amalan yang diperintah Allah dan Rasul, tapi engkau menghendaki selain Allah. Itu ngarannya menipu Allah, riya. Sembahyang itu perintah Allah, tapi hatinya bukan untuk Allah. Sedekah itu perintah Allah. Nah, perintah Allah bersedekah, tapi tujuannya sedekah itu bukan karena Allah, tapi untuk sesuatu selain Allah. Nah, ini riya. Ini yang paling berat. Asyirkul asghar, syirik kecil. Yang ketiga, ujub. Bersihkanlah diri kita daripada ujub. Ujub ini artinya apa? Melihat kemuliaan diri, melihat kebersihan diri, melihat kebaikan diri, lupa kepada Allah yang memberikan semua itu. Nah, ini ujub artinya. Aku sembahyang, aku puasa, aku membaca Quran, aku bersedekah, aku macam-macam disembati umpamanya. Lupa bahwa itu kita bisa melakukan itu adalah pemberian Allah. Itu ujub ngarannya. Ujub ini bahayanya apa? Orang yang ujub ini bisa didatangi idlal.
Idlal ini adalah orang yang merasa punya jasa di sisi Allah. Idlal. Contohnya orang idlal itu adalah kalau dia berdoa kepada Allah, Allah kadang mengabulkan doanya, inya heran. Oh, kenapa Allah kadang mengabulkan doaku? Maka aku tadi sembahyang, aku puasa. Si pulang tuh kenapa kabul? Makanya kada sembahyang ada kekaruan. Nah ini idlal. Kalau dia berdoa kepada Allah, Allah kadang mengabulkan, dia merasa heran. Kenapa Tuhan kadang mengabulkan doaku? Maka aku sudah baik. Nah ini itu akibat daripada ujub. Itu paling berbahaya. Merasa Allah tak hutang lawan dirinya. Padahal inya lupa bahwa dia sembahyang, dia berdoa, dia membaca Quran, itu bisa dilakukannya adalah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujub itu melupakan demikian. Timbul keaku-akuan jadinya. Yang keempat yang wajib dibersihkan untuk menjadi beruntung, aflaha man tazakka, adalah al-kibir, sombong. Sombong ini bukan orang yang berpakaian mahal. Sombong bukan orang yang berkendaraan mewah. Sombong bukan orang yang makan makanan yang lezat-lezat. Sombong bukan orang yang punya rumah mewah dan besar. Sombong itu adalah artinya orang yang tardul haq wa ghamsun nas. Dia menolak kebenaran dan menganggap orang lain lebih rendah daripadanya. Itu sombong. Si compang camping baju, rumah gubuk, sepeda buruk, tapi merasa lebih mulia aku daripada yang lainnya. Sombong ngarannya. Sombong. Rumah buruk, sepeda rio-rio, tapi dalam hatinya aku lebih mulia daripada orang lain. Ini sombong ngarannya. Wajib kita hindarkan sifat sombong itu. Yang kelima adalah tamak. Tamak. Tamak ini hendak terus artinya. Hendak terus. Selalu kada cukup. Hari ini payu 500.000 kurang. Isuk payu 1 juta masih kurang. Kadada merasa Tuhan tuh memberi cukup, kadada rasa kurang aja. Kenapa? Sebabnya karena merasa banyak benar yang dibutuhkannya, banyak benar yang diperluakannya, lalu tamak. Rasulullah bersabda, "Law kana libni Adam wadiyan min zahab labtagha lahu ma thalitha wa la yamla'u jawfa ibni Adam illa turab wa yatubullah ala man taba." Jikalau ada manusia itu mempunyai 2 lembah daripada emas, niscaya hendak 3. Orang bisi toko sebuah pasti hendak 2. Nang bisi 2 hendak 3 buah toko. Nang 3 buah toko pasti hendak 4. Nah 4 buah sapasaran nang ditukarinya. Itu sifat manusia. Tamak nang ada pada diri manusia. Dan tidak bisa memenuhi akan manusia itu kecuali tanah. Bila sudah mati hanya sampai. Dari tamak inilah timbulnya orang mencuri. Dari tamak timbulnya merampok. Dari tamak timbulnya menipu. Dari tamak timbul mengurangi takaran ukuran. Dari tamak timbulnya orang-orang pejabat itu korupsi. Semuaan akibat daripada tamak, sifat yang kada baik. Yang keenam yang wajib dibersihkan adalah al-hasad. Ini maksiat-maksiat nang tuha-tuha. Takabur itu maksiatnya iblis. Tamak maksiatnya Nabi Adam dalam surga. Seluruh surga boleh dinikmati kecuali sabuting aja nang kada boleh. Ya Tuhan hendak ngerasain nang sabuting nang kada boleh itu. Itu ngarannya adalah tamak. Nang ketiga hasad. Ini maksiat paling tuha. Dengki. Dengkinya Qabil kepada Habil. Al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Kedengkian yang ada pada diri kita itu memakan kebajikan yang ada pada kita, seperti memakannya api terhadap kayu yang kering. Kenapa? Sebabnya dengki ini begitu besar dalam pandangan Allah. Orang dengki itu satu, tidak ridha dengan pembagian Allah. Ini beratnya.
Kalau kita ada dengki, apa arti dengki? Kita keberatan orang lain dapat nikmat. Mudahan hilang nikmat daripada inya. Nah, itu sudah termasuk dengki. Satu kadar ridha pembagian Allah. Yang kedua, orang yang dengki ini pasti menyambati orang yang didengkinya, mau kada mau. Yang ketiga, orang yang dengki pasti mencari kesalahan-kesalahan orang yang didengkinya. Yang keempat, orang yang dengki pasti mengumumkan kejelekan-kejelekan orang yang didengkinya. Yang kelima, orang yang dengki itu selalu gembira bila orang yang didengkinya dapat bala atau musibah. Nah, semua itu sifat yang kada baik. Makanya satu kedengkian memakan amal kebajikan kita, karena yang ditimbulkannya berbagai macam dampak yang kada baik. Yang terakhir, yang ketujuh, al-amnu min makrillah. Kita merasa aman daripada perdayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran mengatakan, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Apakah mereka itu merasa aman terhadap perdaya Allah? Tidak merasa aman terhadap perdaya Allah kecuali orang-orang yang rugi. Kita merasa bahwa kita ini disayang Allah, hati-hati. Kita merasa bahwa kita ini dapat nikmat daripada Allah karena disayanginya, jangan sampai terperdaya dengan demikian. Nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, bila kita anggap ini adalah berkat sesuatu amal kita, bila ini sesuatu daripada doa kita, membahayakan kita. Setiap nikmat yang datang kepada kita itu mesti diwaspadai, jangan sampai tergelincir dengan nikmat ini. Itu merasa aman, merasa mati sudah husnul khatimah, merasa sudah bisa menjawab munkar nakir, merasa lulus kena dihisab, sudah merasa kita bisa melewati siratal mustaqim, merasa masuk surga bersama Nabi kita. Nah, perasaan-perasaan seperti itu adalah aman, merasa aman. Ini sangat dilarang. Nang disuruh sebaliknya, takut terhadap perdaya Allah. Aku ini hari ini beramal, baca berusaha kan esok aku kada kayak apa. Nah, hari ini aku berzikir, berusaha kan hendak mati aku lupa dengan zikir macam apa. Nah, perasaan macam itu mestinya jangan merasa aman daripada perdaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Nah, 7 sifat ini yang wajib kita buang apabila kita hendak termasuk dalam firman Tuhan, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Para muhibbin rahimakumullah, merasa aman terhadap perdaya Allah menyebabkan kulir beribadah. Akibatnya menunda-nunda tobat, menunda-nunda sembahyang malam. Kayaknya sudah tuh aja aku beribadah, umur sudah 60, sudah tuh aja apabila lagi. Itu akibat apa? Merasa aman daripada perdaya Allah. Menunda segala kebaikan itu akibat merasa aman daripada perdaya Allah. Kalau orang yang takut terhadap perdaya Allah, sekecil apapun nikmat yang datang kepadanya, ini waspada. Ini nikmat Tuhan datang hari ini. Nah, jangan-jangan nikmat ini bisa membahayakan aku. Nah, itu disuruh kita macam itu. Jangan merasa aman daripada perdaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, sesudah kita selesai daripada 7 macam sifat yang dibuangi tadi, hanya kita pakaiani dengan yang baik-baik, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah sebagian daripada buah keimanan kita kepada nama Allah Al-Baqi ini. Hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Para muhibbin rahimakumullah, masih kita membicarakan tentang nama Allah Al-Baqi. Pada minggu yang terdahulu disebutkan bahwa al-mu'min bismillahil baqi ay yu'siral akhirah 'ala dunya li'annaha khairu wa abqa. Orang yang percaya, beriman, meyakini dengan nama Allah Al-Baqi yang maha kekal, maha abadi,
Orang yang beriman itu bahwa dia mengutamakan akhirat atas dunia. Karena mana akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Mengutamakan akhirat terhadap dunia tidak lain adalah dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak amal ibadah kita, berarti kita semakin mengutamakan akhirat daripada dunia. Namun ibadah yang banyak kita lakukan, ibadah mulai dari sembahyang, puasa, membaca Al-Quran dan sebagainya, yang kita lakukan itu akan tidak begitu berarti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tidak begitu bernilai di sisi Allah apabila kita ini masih mempunyai diri yang kotor. Kita masih tidak berpakaian dengan pakaian yang bagus, pakaian yang indah. Oleh karena itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran yang berbunyi, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Qad aflaha man tazakka, beruntung orang yang membersihkan dirinya dari segala sifat yang tercela. Wa dzakara asma rabbih, wa dzakara asma rabbih, kemudian dia menyebut nama Tuhannya, artinya dia memperhiasi dirinya dengan sifat-sifat yang baik. Fasalla, maka dia sembahyang, maka dia beribadah. Nah, begitulah Allah mengatakan bahwa yang beruntung itu adalah orang yang membersihkan diri, memperhiasi diri, lalu beribadah kepadanya. Para muhibbin rahimakumullah, kita ambil contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Andai kata kita disurungi orang makanan, andai kata kita disurungi orang makanan yang lezat, nah pemakanan yang nyaman, kita ambil contoh soto nang nyaman, tapi nya soto nang nyaman, nang ada satinya, salangkapnya di talam itu. Nah, tapi nang tukang surung nih orangnya meriget. Nang tukang surung nih awaknya bercelumur lawan kotor, muntulnya babau, tangannya rigat. Tamakanlah kira kita surungan nang nyaman tadi. Kalau nang kayak itu orangnya nang menyurung. Tapi kalau andai kata nang tukang surung ini orangnya bersih, pakaiannya bagus, baunya harum, walaupun nang disurungnya nasi bungkus, insya Allah tamakan. Satu contoh yang mendekatkan kepada paham kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana kita punya diri yang bersih, pakaian sifat yang bagus, walaupun sedikit amal ibadah kita berkenan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun segunung amal ibadah yang kita lakukan, tapi selama ini kita masih bercelumur dengan kemaksiatan, kita bercelumur dengan kotoran-kotoran dosa, tentu Allah tidak akan berkenan menerima amal ibadah itu. Demikian kurang lebih contoh untuk mendekatkan paham kita kepada masalah ini. Para muhibbin rahimakumullah, pada minggu yang dahulu disebutkan bahwa 7 sifat yang utama, 7 sifat yang merupakan sumber malapetaka yang mesti dibersihkan pada diri kita masing-masing. Syirik, menyekutukan Allah, riya, kemudian ujub, kemudian sombong, yang kelima tama, yang keenam iri dengki, yang ketujuh merasa aman daripada perdaya Allah Subhanahu wa ta'ala. 7 sifat itu kita bersihkan daripada diri kita, berarti kita sudah tazakka, sudah membersihkan diri. Setiap diri yang sudah bersih itu bisa diberi pakaian, perhiasan. Wa dzakara asma rabbih. Syirik kita hilangkan daripada diri kita.
Begitu syirik hilang daripada diri kita, pakaiannya apa? Pakaian diri, tauhid. Syirik dibuang, ganti dengan tauhid. Tauhid ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan akidah, dengan keyakinan atau hakikat. Dulunya kita menyekutukan Allah, tapi sekarang sudah mengesahkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, tauhid, ilmu tauhid, semuaan insyaallah sudah belajar sifat 20. Cuma yang perlu ditambah lagi adalah kemantapan daripada pelajaran sifat 20 itu. Maksudnya kemantapan itu adalah makin kita gali dalil-dalilnya, sumber-sumber yang menguatkan keyakinan kita tentang pelajaran kepada sifat 20 itu. Pertama, wujud. Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat wajib wujud. Wujud apa artinya? Ada. Semuaan tahu artinya. Tapi kalau ditakuni, kalau Tuhan itu ada, di mana? Ketika engkau menjawabnya. Tuhan wajib ada. Itu dalam ilmu tauhid. Kalau ada orang bertakun lawan kita, kalau Tuhan itu ada, di mana adanya? Supaya kawa diterima oleh akal. Mungkin kita bertanya dengan diri kita sendiri, Allah Ta'ala itu ada, tapi di mana adanya? Nyaman didatangi. Semacam pertanyaan kita. Mungkin timbul pertanyaan, Allah Ta'ala itu ada, apabila adanya? Nah, ini jawaban-jawaban seperti itu perlu kita cari untuk memantapkan tauhid kita ini. Para muhibbin rahimakumullah, Imam Ali pernah mengatakan, beliau ditanya orang, wahai Imam, kalau engkau mengatakan Allah itu ada, di mana? Beliau menjawab, ujar Imam Ali, kalau engkau bertanya di mana Allah, berarti engkau bertanya di mana tempatnya Allah. Ngaran tempat itu berapa buting? Atas, bawah, kiri, kanan, muka, belakang. Ada lain badan itu. Bila ada atas ke bawah tuh. Bawah, kiri, kanan, muka, belakang. Di bawah apa? Bawah langit umpamanya. Di atas langit, di kiri bulan, di kanan bulan, muka matahari. Nah, pasti ada macam itunya. Bila kita bertanya di mana Allah, berarti kita bertanya tempat Allah. Nah, jawaban untuk itu adalah menurut Imam Ali karramallahu wajhah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah ada sebelum dia menciptakan tempat. Sebelum Allah menciptakan tempat, Allah sudah ada. Sebelum ada matahari, Allah sudah ada. Sebelum ada langit, Allah sudah ada. Sebelum ada aras, Allah sudah ada. Allah sudah ada sebelum adanya tempat. Dan sekarang Allah tetap seperti yang dulu. Sekarang Allah tetap seperti yang dulu. Nah, itu kalau kita mau menanyakan tempat di mana Allah. Allah ada sebelum adanya tempat. Dan sekarang dia tetap seperti yang dulu. Pertanyaan lagi timbul dalam hati kita, mungkin apabila Allah Ta'ala itu adanya. Bila kita menakunakan itu, berarti kita menakunakan masa. Apabila Allah Ta'ala itu adanya tanggal berapa, Allah Ta'ala itu adanya tahun berapa. Nah, jawaban yang demikian adalah bahwa masa itu berarti perputaran matahari dan bulan. Ada masa. Sedangkan Allah Ta'ala sudah ada sebelum adanya matahari dan bulan itu. Nah, jadi Allah Ta'ala itu disebut kidam, tidak ada permulaannya, tidak ada
permulaannya. Allah Ta'ala baqa, tidak ada ujungnya. Allah Ta'ala mukhalafatuhu lil hawadis, bersalahan bagi yang berharu. Allah Ta'ala qiyamuhu binafsih, berdiri sendiri. Allah arti berdiri sendiri kada perlu kepada siapapun. Allah kada perlu kepada siapapun. Kita beribadah, kita kada beribadah, Allah kada peduli. Allah kada membutuhkan ibadah kita. Allah kada membutuhkan doa kita. Allah kada membutuhkan zikir kita. Qiyamuhu binafsih. Allah wahdaniyat asa. Asa nang apa? Asa pada fi'ilnya, asa pada sifatnya, asa pada zatnya. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nah itu sifat 20 itu adalah merupakan bagian daripada ilmu tauhid yang memperhiasi diri kita sesudah kita hilangkan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Para muhibbin rahimakumullah, kayak apa cara memantapkan tauhid yang ada pada diri kita? Sifat 20 berapa kali tamat sudah belajar? Tamat ulangi. Tamat ulangi. Memantapkan tauhid itu ada dua cara supaya tauhid itu mantap dan berbuah. Caranya apa? Yang pertama, kasratut tafakkur, banyak berzikir, berfikir, banyak berfikir. Berpikir nang apa dipikirkan? Berpikir tentang kejadian diri kita sendiri. Pikirkan diri kita seorang nih. Yang kedua, memperkuat tauhid itu adalah kasratul zikir, banyak berzikir la ilaha illallah. Nah, itu dua perkara itu merupakan merawat menjaga ibarat pohon yang kita tanam. Tauhid, ilmu pelajaran sifat 20 kita tanam dalam hati kita, kita rawat, kita haragu supaya berbuah berkembang, kita rawat dengan perbanyak fikir dan zikir. Kita pikirkan diri kita. Asal kadada, sekarang ada. Nah, malam sihat, hari ini uyuh. Semalam berduit, hari ini kada. Siapa yang mengatur ini? Nah, kok ada kau mengatur? Itu tentu ada yang maha mengatur. Kalau kita ulang-ulang memikirkan yang demikian, kita akan menemukan yang maha mengatur itu. Nah, itu fikir. Lawan zikir banyaki. Tauhid kita akan tumbuh, berkembang dan berbuah. Nah, buah tauhid nang apa? Oleh para ulama disebutkan buah tauhid itu ada 5. Nah, pertama syuhudul af'al, yang kedua syuhudus sifat, yang ketiga syuhuduz zat, yang keempat syuhudul kasrah bil wahdah, yang kelima syuhudul wahdah bil kasrah. Itu buah daripada ilmu tauhid. Nah, dari 5 macam buah tauhid itu minimal 1 nang kita miliki. Nang mana? Syuhudul af'al. Ini paling minimal. Bila kita dapatkan itu, kita tergolong ashabul yamin. Ashabul yamin. Syuhudul af'al itu minimal buah tauhid nang kita dapatkan. Jadi belajar ilmu tauhid sifat 20, kemudian dirawat dengan banyak berpikir tentang kejadian diri, banyak berzikir la ilaha illallah, akan berbuah 5 perkara. Buah yang pertama yang mesti kita dapatkan adalah syuhudul af'al, menyaksikan fi'il, perbuatan-perbuatan. Maksudnya apa? La nara fi'lan fil kaun illa fi'lallah. Kita tidak melihat satu perbuatan di dalam alam semesta ini melainkan hanya satu perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu daripada diri kita, baik daripada orang lain, baik itu satu kebaikan atau satu kejahatan, semuaan adalah fi'ilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu buah yang pertama. Sangat indah dan sangat mulia apabila sudah kita bisa menerapkan dalam diri kita bahwa kita kadang melihat sesuatu perbuatan melainkan itu perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anas bin Malik pernah berkata, berpuluh-puluh tahun aku berkhadam dengan Rasulullah, berpuluh-puluh tahun aku berbakti kepada Rasulullah.
berkhadam, pembantu Rasulullah. Kada pernah Rasulullah itu menyalahkan perbuatanku yang sudah aku lakukan. Bahasa kita apa? Kada pernah maniwas sesuatu yang sudah terjadi. Kita maniwas sesuatu yang sudah terjadi, kada akan bisa mengembalikan kepada semula. Ini apa untungnya maniwas itu? Rasulullah kada pernah meniwas aku, ujar Anas. Kenapa sebabnya? Karena Rasulullah memandang bahwa tidak ada perbuatan dalam alam semesta ini melainkan fi'lullah, fi'il Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu buah yang minimal kita miliki dengan tauhid. Bila kita dapat itu, tergolong ashabul yamin. Pertama tadi tauhid. Nah, sudah buah pertama itu kita dapat, kini otomatis buah-buah berikutnya akan dirasakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara bertahap kita melihat sesuatu, ada perbuatan, itu adalah perbuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu benda mati atau benda hidup, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perhiasan diri. Jadi kalau kita misalnya menyuruh seseorang, sudah kita beri arahan, kena ke ini, ke ini, ke ini, ke ini, ke ini, ke ini. Kayaknya bila sudah kesimpulannya, hasilnya digawinya, sakalinya kada sesuai lawan arahan kita. Nah, bila kita mengingat bahwa la fi'la illa fi'lullah, kita kada akan meniwas lawan orang yang kita suruh itu. Kada akan meniwas inya, menumpalak inya. Karena kita sadar bahwa kita sudah berusaha, namun hasilnya macam ini adalah fi'il daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid macam itu. Para muhibbin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, riya, sifat yang buruk ini dibuang daripada diri kita, diganti dengan perhiasan yang namanya ikhlas. Perhiasan yang namanya ikhlas. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Jadi Tuhan, siapa hendak berjumpa denganku di akhirat nantinya, hendak berjumpa denganku, hendaklah dia beramal saleh dan tidak menyekutukan dengan ibadah itu kepada seseorang jua pun. Artinya ibadahnya murni ikhlas karena Allah. Itu modal untuk dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis kudusi mengatakan, al-ikhlas sirrun min sirri istauda'tuhu qalba man ahbabtu min ibadi. Ujar Tuhan dalam hadis kudusi ini, ikhlas itu adalah satu rahasia daripada rahasiaku yang aku berikan, aku letakkan dalam hati hamba-hambaku yang kucintai. Rasulullah bersabda, akhlisil amal yujzika minhul qalil. Ikhlaslah kau beramal, cukup sedikit beramal. Artinya walaupun sedikit tapi ikhlas, nah, cukup sudah. Akhlisil amal yujzikal qalil, yujzika minhul qalil, cukup daripada engkau sedikit. Para muhibbin rahimakumullah, riya secara ringkas, kita beribadah kepada Allah didorong oleh sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah didorong oleh makhluk Allah. Kita beribadah karena sesuatu makhluk Allah. Itu ngarannya adalah riya. Memberi orang tujuan supaya dipuji orang, itu riya. Memberi orang tujuan supaya dipilih orang, riya. Maubati orang tujuan supaya dicintai orang adalah riya.
Apapun ibadah bilanya motivasinya tujuannya itu bukan karena Allah, ngarannya adalah riya. Itu kita buangi, kita ganti dengan ikhlas. Nah, ikhlas ini adalah artinya kita beramal ibadah sesuatu tidak ada yang mendorong kita selain karena Allah. Kenapa membaca Quran? Tujuannya kada lain hendak mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa membaca zikir? Kada lain karena menjalankan perintah Allah. Itu ikhlas. Nah, walaupun sekali berzikir tapi ikhlas macam itu, yujzika minhul qalil, ujian Nabi, cukup daripada engkau. Apalagi banyak beribu-ribu zikir sekali. Ikhlas ini ada 3 tingkatan. Ada ikhlas yang 100%. Orang melakukan sembahyang, orang melakukan ibadah, orang melakukan menuntut ilmu semata-mata karena menjunjung perintah Allah. Kada ada yang lainnya. Sedikit pun kada ada yang lain. Nah, ini artinya ikhlas yang murni. Bangun malam sembahyang tahajud. Kenapa garang maka kepingin sembahyang tahajud malam? Kenapa tergerak maka hendak sembahyang tahajud malam? Kenapa? Karena Al-Quran menyuruh, Allah menyuruh, Allah cinta orang yang tahajud. Jadi aku tahajud tujuan tahajud, tujuan lain kadada. Nah, itu namanya ikhlas. Itu adalah ikhlas. Jadi ikhlasnya hubungannya dengan ibadah. Kenapa membaca Quran? Kenapa menuntut ilmu? Kenapa ke majelis taklim? Kada ada tujuan apa-apa selain hanya untuk menuntut ilmu, menjunjung perintah Allah. Tujuan lain kada ada menuntut ilmu. Selajur menyelajur kada ada menuntut ilmu. Tujuanku turun menuntut ilmu cuma satu, menjunjung perintah Allah. Titik, hingga situ ikhlas. Yang selajur mengilangi kawan, selajur itu, selajur kebanyakan campurannya. Nah, ikhlas kada ada tujuan lain. Cuma satu, menjunjung perintah Allah atau mendekatkan diri kepada Allah. Itu nomor 1. Yang nomor 2, masih dimasukkan ikhlas. Orang yang beribadah kepada Allah karena mengharapkan surga Allah atau takut terhadap neraka Allah. Kenapa kita mengaji? Pokoknya ini kada mengaji masuk neraka kita mati. Kenapa sembahyang? Pokoknya ini kada sembahyang masuk neraka mati, dikubur, disiksa. Nah, kalau kita macam itu motivasi beramal termasuk ikhlas. Termasuk ikhlas. Walaupun nomor 2 ikhlasnya. Bersedekah. Kenapa bersedekah? Dan aku ke surga. Ketujuh bersedekah. Untuk melindungi aku daripada api neraka. Itu tujuanku bersedekah, kada ada yang lain. Itu ikhlas juga ngarannya, cuma nang nomor 2. Nang nomor 3 masih dikatakan ikhlas. Orang yang bersedekah, contohnya kita ambil sedekah. Orang yang bersedekah karena menjunjung perintah Allah. Tapi ada sedikit terbuat hendak dipuji orang. Tapi aku andai kata-kata dipuji orang, tetap aku bersedekah. Nah, ini masuk ikhlas juga ngarannya, walaupun bercampur sedikit. Asal campurannya jangan banyak. Jadi bisa dimaafkan itu hanya kalau untuk sekedar menggairahkan. Bisa dimaafkan kalau hanya sekedar untuk meringankan. Tapi kada dimaafkan bila untuk melakukan. Tahun ini naik haji, selajur aku membawa jamu, di situ payu jamu. Tapi andai kata aku kada membawa jamu, tetap aku naik haji juga. Nah, ini ikhlas kada? Ikhlas. Tapi bercampur sedikit, masih dimaafkan menurut Al-Imam Al-Ghazali. Nah, jadi sedikit ada bercampur. Tapi kalau campurannya ini sama banyaknya,
Itu ikhlas, kadang ngarannya riya kada draw. Bepahala kada, berdosa kada. Sama 50%, 50%. Nah, kalau banyak nang kada baik daripada Allah, itu hanya disebut adalah riya. Nah, itu dosa yang didapat, bukan pahala daripada ibadah yang ia lakukan. Contohnya umpamanya seorang bini-bini. Bini-bini ini menutup aurat, berjilbab, kita ambil contoh. Kenapa yang berjilbab? Perintah agama. Perintah agama. Berarti ini ikhlas. Kenapa yang berjilbab? Kotak-kotakan kita dalam neraka, bila kada berjilbab rambutku dibakar neraka, digantung di neraka. Jadi aku mesti berjilbab, ikhlas. Yang ketiga, kenapa yang berjilbab? Ini perintah Allah, dan supaya aku dianggap orang perempuan yang salihah umpamanya. Tapi nang anggapannya sedikit saja. Nang banyaknya berjilbab ini karena Allah, dan supaya aku dianggap perempuan yang adil. Nah, apabila dianggap perempuan yang adil, salihah ini kada banyak, betah banyak karena Allahnya, itu masih ikhlas sebenarnya. Nah, jadi ikhlas ada 3 macam tadi. Sesudah sifat riya dihilangkan daripada diri kita, gantinya adalah ikhlas. Kalau kita sudah beramal ibadah ini, kita bertauhid, nang mantap berbuah tadi tauhidnya, dan lagi ikhlas, itu semuaan adalah perhiasan-perhiasan kita. Yang ketiga, sifat nang kada baik nang dibuang daripada diri kita adalah ujub. Ujub itu apa artinya? Merasakan bahwa ibadah yang kulakukan ini, merasakan bahwa kepintaran yang ada pada diriku ini terbit daripada diri sendiri, lupa bahwa itu anugerah Allah. Itu ngarannya adalah ujub. Ngelawanannya apa? Kalau ujub ini kita hilangkan, gantiannya zikrul minnah lillahi ta'ala, menyebut nikmat, mengingat nikmat Allah ta'ala. Kita disunatkan setiap kali tuntung beribadah mengingat nikmat Allah, dan kita wajib mengingat nikmat Allah sesudah beribadah bila timbul ada dorongan ujub. Kita misal membuat sesuatu yang sulit, sesuatu yang muskil, nah orang kadang dapatnya, biasa orang baca kita paham, nah kita dapat, dalam hati kita timbul mungkin kepintaran kita, wah aku pintar, aku hebat. Kalau timbul macam itu, kita wajib mengingatkan bahwa aku bisa demikian adalah anugerah Allah. Nah itu ngarannya zikrul minnah. Bila dorongan ujub tu kadada, sesudah kita melakukan ibadah, sunat kita menyebut, mengingat nikmat Allah yang ada pada diri kita. Itu zikrul minnah. Hati kita kadang-kadang merasa mungkin sesudah beribadah kita merasa jadi orang yang bersih. Sudah kita tuntung beribadah semalaman, subuh mungkin merasa orang yang bersih. Nah, saat itu kita wajib mengingat bahwa kita bisa beribadah itu karena ditolong Allah, supaya jangan jadi orang yang menganggap dirinya bersih. Dalam kitab Sirajut Talibin disebutkan satu cerita. Orang dahulu beribadah 70 tahun di dalam gua. Pekerjaan dunia kada ada, ibadah melulu 70 tahun. Satu hari ini si abid berdoa kepada Allah, berdoa lawan Tuhan. Tontong berdoa, doanya kada kabul. Doanya kada kabul, kada diterima Allah. Begitu doanya kada kabul, si abid ini sakit hati. Sakitnya aku hati, doa aku kada dikabulkan Tuhan. Barangkali aku ini masih kotor. Barangkali aku ini masih hina di sisi Allah. Barangkali aku masih banyak dosa daripada kebaikanku. Itulah sebabnya doa aku kada dikabulkan Allah. Mengakui demikian, Allah turunkan malaikat dalam bentuk laki-laki kepada si abid tadi.
Malaikat itu berkata, wahai abid, bahwa perasaan ikam yang demikian tadi lebih baik daripada ibadah kamu yang 70 tahun itu. Menyadari begitu doanya kada kabul, nya sadar, wah aku sakit hati, doa aku ini kada kabul. Barangkali aku ini masih banyak dosa di sisi Allah, masih banyak salahnya di sisi Allah, masih kotor di sisi Allah. Nah, beberapa detik yang demikian lebih utama di sisi Allah daripada ibadah yang 70 tahun itu. Makanya ada hadis yang mengatakan tafakkuru sa'ah khairun min ibadah 70 sanah atau kama qala. Tafakkur sesaat itu bisa lebih mulia daripada ibadah 70 tahun. Kita tafakurnya macam tadi. Tiap hari kita beribadah, kadang mengingat nikmat-nikmat Allah. Tiap hari kita beribadah, kadang kita merasa kekurangan diri, kadang merasa kekotoran diri. Atau saat kita merenung, atau saat kita duduk tafakur, kita rasakan kekurangan kita, rasakan dosa-dosa kita. Nah, perasaan yang satu umat itu lebih abdal daripada ibadah-ibadah nang kadada tafakurnya. Nah, jadi itu adalah ujub, wajib kita buangi. Gantinya apa? Setiap kita melakukan ibadah, setiap kita ada melakukan sesuatu yang istimewa pada diri kita, kita ingat bahwa itu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Dalam hadis qudsi disebutkan, Allah berfirman kepada Nabi kita, qul lil qawi la yu'jibannaka quwwatuk fa in a'jabatka quwwatuk fadfa'il maut. Biar Tuhan, wahai Muhammad, sampaikan kepada orang yang kuat, yang gagah perkasa, sampaikan kepada dia, jikalau ujub engkau dengan kekuatan engkau, tolak kematian kalau ikam bisa. Menikam tu bujur-bujur kuat, coba pang tolak kematian kau lah. Ini datang Israel. Amun kada kawa kada usah ujub dengan kekuatan engkau. Wa qul lil alim la yu'jibannaka ilmuk fa in a'jabaka ilmuk fa akhbirni mata ajaluk. Katakan kepada orang-orang yang cerdik, pandai, yang alim, janganlah kamu ujub dengan ilmu kamu. Jangan merasa bangga dengan ilmu kamu. Kalau kamu merasa pintar, merasa alim, kabarkan kepadaku tanggal berapa ikam mati. Tahulah apabila kita mati. Orang pintar pasti tahu. Berarti kada pintar kita. Wa qul lil ghani la yu'jibannaka maluka wa ghinak fa in a'jabak fa at'im khalaqi ghadaan wahida. Katakan kepada orang-orang kaya, jangan ujub dengan kekayaan yang ada pada engkau. Kalau engkau merasa ujub dengan kekayaan engkau, coba beri makani seluruh makhlukku sehari aja. Sekali makan pagi sangguplah. Siapa yang sugih-sugih ini merasa hebat dengan kesugihannya, sangguplah beri makani seluruh dunia sekali makan aja. Terima habis harta yang ada. Nah, jadi kunci daripada menghilangkan ujub di dalam diri kita ini adalah mengingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang nang bungas, orang nang alim, orang nang kaya, orang nang kuat, orang nang ahli ibadah, itu mudah didatangi oleh merasa ujub itu. Nah, orang nang bungas begitu baca rabin, bungasnya aku di hati nih. Umpamanya nakasi ingat, ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ampun Tuhan, ini pemberian Tuhan, supaya kada ujub. Orang nang pintar begitu membaca buku, membaca kitab nang alih-alih dapat, bah aku pintar. Nakasi ingat bahwa kepintaran itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu memakayani diri dengan sifat yang terpuji. Nah, para muhibbin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan, selalu perlindungan daripada segala sesuatu yang menjauhkan daripadanya. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Para muhibbin rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembicaraan atau pembahasan yang disebutkan pada minggu-minggu sebelumnya, yaitu mengenai
tentang firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Pada minggu yang dahulu disebutkan bahwa apabila kita ingin memperbanyak amal ibadah akhirah, memperbanyak taat kepada Allah, agar taat dan ibadah kita itu bernilai tinggi di sisi Allah, maka hendaklah sebelumnya kita bersihkan diri kita dari segala sifat yang tercela dan kita hiasi diri kita dengan sifat-sifat yang terpuji. Telah disebutkan bahwa di antara sifat-sifat tercela yang mesti dihilangkan daripada jiwa kita, daripada diri kita adalah pertama syirik, yang kedua riya, yang ketiga ujub, yang keempat takabur, yang kelima tama, yang keenam hasad, yang ketujuh aman daripada perdaya Allah Subhanahu wa taala. Apabila sifat-sifat yang tercela itu sudah mampu kita hilangkan dalam diri kita, maka kita dituntut untuk memperhiasinya, memperhiasi diri kita dengan sifat-sifat yang mulia. Syirik kita hilangkan, kita perhiasi diri dengan tauhid. Riya kita hilangkan, kita perhiasi diri dengan ikhlas. Ujub kita hilangkan, kita hiasi diri kita dengan melihat nikmat Allah yang ada pada diri kita. Kemudian yang keempat adalah kesombongan atau takabur. Takabur satu sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang sangat tidak disenangi oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ada hadis beliau yang menyatakan, yang artinya bahwa tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada seberat biji sesawi daripada kesombongan. Sifat kesombongan itu menurut para ulama adalah merupakan fardu ain. Fardu ain bagi tiap-tiap orang, wajib menghilangkan takabur dari dalam dirinya. Sebab segala sifat-sifat yang baik terhalang. Artinya kita tidak bisa melakukan selama ada takabur itu dalam hati kita. Takabur kita hilangkan, kita dituntut memperhiasi diri dengan tawadhu. Kalau tawadhu lawanan daripada takabur. Takabur artinya adalah ru'yatun nafsi fawqal ghair. Takabur itu artinya melihat diri sendiri ini lebih daripada orang lain, lebih mulia daripada orang lain. Bila dalam hati kita ada timbul satu khatar, satu geritik dalam hati bahwa kita ini lebih mulia daripada Fulan bin Fulan, berarti saat itu kita adalah termasuk orang yang takabur. Nah, sebaliknya tawadhu. Tawadhu ini artinya apa? Melihat diri ini tidak lebih baik daripada orang. Bahkan ada yang mengatakan tawadhu itu adalah melihat diri kita ini lebih di bawah daripada orang lain. Nah, itu artinya tawadhu. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi tawadhu ini adalah yang di tengah. Naik ke atas jadi takabur, turun ke bawah jadi da'ah ngarannya. Takabur kada baik, da'ah kada baik. Yang baik yang adalah ausatuha, yaitu tawadhu. Takabur itu membesarkan diri, jangan. Kalau da'ah menghinakan diri, jangan juga. Tawadhu itu artinya adalah menempatkan diri sesuai pada tempatnya, menempatkan diri tepat pada tempatnya. Nah, itu dimaksud dengan tawadhu. Kalau menghinakan diri itu kada boleh, dilarang kita menghinakan diri kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apabila kita bersifat tawadhu,
akan timbul akhlak-akhlak yang mulia. Di antaranya orang yang bersifat tawadhu itu adalah dia tunduk kepada kebenaran, dari manapun datangnya kebenaran itu. Ini tanda orang yang punya sifat tawadhu. Dia tunduk kepada yang hak, dari manapun datangnya itu hak tadi, baik dari orang yang lebih muda daripadanya, baik dari orang yang lebih jahat daripadanya, baik dari orang yang lebih tinggi daripadanya. Pokoknya bila mana yang hak dia tunduk. Nah, ini tanda orang yang punya sifat tawadhu. Walaupun kakanakan, tapi ampunnya bujur, nah itu taat, tunduk kepada itu. Itu ngarannya adalah tandanya kita mempunyai sifat tawadhu. Artinya kita memandang kepada yang benar, bukan kita memandang kepada yang mengatakannya. Kata Imam Ali karramallahu wajhah, la tanzur ila man qal walakin tanzur ila maqal. Yang kamu pandang itu adalah perkataannya, jangan kamu pandang orang yang mengatakannya. Nah, jadi tawadhu tandanya salah satunya menerima kebenaran, dari manapun datangnya kebenaran itu. Kemudian lagi tandanya tawadhu adalah dia ridha, dia senang hati menerima satu kedudukan yang lebih rendah daripada kedudukan semestinya. Itu tandanya orang tawadhu. Dia dengan senang hati menerima satu kedudukan yang lebih rendah daripada kedudukan semestinya. Misalnya ukuran yang macam aku ini duduknya mesti di muka, di andak orang di belakang, dengan senang hati. Itu ngarannya adalah orang yang tawadhu. Golongan atau orang yang macam aku ini mestinya di nomor 1 akan, di andak orang nomor 10 dengan senang hati. Nah, itu ngarannya adalah tawadhu. Artinya kadang melihat diri itu mulia, kadang melihat diri itu lebih agung, lebih besar daripada orang lain. Nah, tawadhu. Para muhibbin rahimakumullah, sifat tawadhu ini kalau kita bisa menerapkan dalam hati kita, tawadhu ini adalah akhlak hati, akan timbul sifat-sifat yang baik. Dan sifat tawadhu ini mencegah kita daripada sifat-sifat munkar lainnya. Orang yang tawadhu akan mau atau terhindar daripada ghibah. Orang tuh tawadhu nya kada mau menggibah orang. Kalau kita mau menggibah seseorang, pertanda bahwa kita menunjukkan kita lebih daripada orang yang digibah. Orang yang bersifat tawadhu, dia terhindar daripada sifat iri dengki. Ada orang lain dapat nikmat, wajar, ini lebih mulia daripada aku. Itu orang tawadhu, maulah dengki. Nah, kalau kita sebaliknya, kita bersifat sombong, kita merasa lebih alim, kita merasa lebih mulia, ternyata ada orang lain yang dapat nikmat Allah, nah ini bisa membahayakan. Oh, kenapa ini dapat nikmat? Maka alimku, maka tatuha aku. Ini karena merasa besar berdahulu bandak. Nah, jakanya andaknya berdahulu tawadhu, kada akan ada iri dengki. Banyak sifat-sifat kebaikan yang didapat kalau kita mampu menerapkan tawadhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah." Barang siapa bersifat tawadhu karena Allah, dia akan ditinggikan oleh Allah. Dia akan dimuliakan oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Tapi asal dia tawadhu itu lillah.
Wa man tawadha'a lillah, siapa-siapa yang tawadhu karena Allah. Kalau orang hormat kepada pimpinan, tunduk kepada pimpinan, tapi karena Allah, ini menjilat ngarannya. Itu kada termasuk tawadhu. Kalau pimpinan batis diciumnya dari saking hormatnya lawan pimpinan nih. Tapi dia bukan karena Allah, itu tamalluk ngarannya, menjilat. Itu ada nilainya di sisi Allah. Yang bernilai itu orang yang tawadhu lillah, karena Allah. Rasulullah lagi mengatakan tuba lil mutawadhi'in fid dunya hum ashabul manabir yaumal qiyamah. Beruntung orang-orang yang tawadhu di dalam dunia, dia akan punya mimbar nanti di akhirat. Artinya apa? Di akhirat dia punya kedudukan yang tinggi. Wa tawadhu yarhamkumullah, maka tawadhu'lah kamu, Allah kasih sayang kepada kalian. Para muhibbin rahimakumullah. Berkata sebahagian hukama, ada 3 sesuatu yang dicintai Allah. Dan Allah lebih cinta kalau yang 3 sesuatu ini dilakukan oleh 3 macam manusia. Allah cinta kepada tawadhu, dan Allah lebih cinta lagi kalau yang tawadhu ini adalah agniya, orang-orang yang kaya. Allah cinta kepada tawadhu, tapi kalau yang tawadhu ini orangnya orang kaya, Allah lebih cinta lagi. Yang kedua, ala ibadah. Allah cinta kepada ibadah. Dan Allah lebih cinta kepada ibadah itu kalau ibadah dilakukan oleh oleh para pemuda. Kalau ada orang muda ahli ibadah, Allah sangat cinta ketimbang orang tua yang ahli ibadah. Yang ketiga, Allah mencintai qanaah. Dan Allah lebih cinta apabila yang qanaah itu orang-orang yang miskin. Orangnya miskin, ada berduit, tapi inya qanaah. Nah, ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebaliknya Allah membenci murka kepada 3 hal. Dan Allah sangat murka kalau 3 perkara ini dilakukan oleh 3 kelompok manusia. Pertama, Allah sangat murka, sangat marah, benci kepada kesombongan. Dan Allah lebih marah lagi kalau yang sombong itu orang yang fakir, miskin. Fakir, miskin, sombong pula. Itu Allah sangat marah. Mana fakir, mana sombong. Allah tidak senang, Allah tidak menyukai, Allah marah kepada taswib. Taswib artinya menunda-nunda tubat. Nah, kaina agin tubat, kaina agin beramal baik, kaina aja. Allah kada ketujuh itu. Dan Allah lebih kada ketujuh lagi kalau yang menunda-nunda kebaikan ini orang yang sudah tua. Orang yang sudah tua, orang umur sudah 65, 70, kayak nagin tubat hanya 65 umur 65. Allah sangat marah menunda-nunda tubat, apalagi yang menunda tubat ini adalah orang yang tua. Yang ketiga, Allah sangat marah kepada kezaliman. Allah marah kepada ketidakadilan. Dan Allah sangat marah apabila yang tidak adil itu. Allah sangat marah bila yang zalim itu adalah para penguasa, para pejabat-pejabat ini. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi tawadhu termasuk yang dicintai Allah. Dan Allah sangat cinta kalau yang tawadhu itu orang yang punya harta, orang yang kaya. Para muhibbin rahimakumullah, tawadhu sifat yang wajib kita miliki, sifat yang wajib kita dapatkan agar bisa menghiasi hati kita. Nah, kemudian yang kelima,
Tamak. Tamak adalah sifat yang tercela, yang wajib kita hilangkan. Karena tamak ini kalau kita biarkan berbahaya. Bahayanya apa? Bisa mengambil pun orang, bisa korupsi, bisa sogok menyogok, bisa merampok karena tamak. Nah, jadi tamak sifat yang wajib kita hilangkan. Hilang tamak gantinya apa? Dipakaiani, dihiasi dengan qanaah. Qanaah itu apa artinya? Bahasa kita hanya merasa cukup dengan yang telah diberikan Allah. Dapat rezeki hari ini 10.000 cukup. Dapat rezeki hari ini 30.000 cukup juga. Dapat rezeki hari ini 1 juta cukup juga. Kadada merasa kada cukup. Nah, ini adalah qanaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman hudiya lil Islam wa kana 'aishuhu kafafa wa kana abih." Beruntung orang yang diberi hidayah Islam dan hidupnya berkecukupan dan dia qanaah dengannya. Orangnya agama Islam, hidupnya sederhana, qanaah lagi. Ini adalah orang yang beruntung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ayyuhan nas ajmilu fit talab fa innahu laysa li 'abdin illa ma kutiba lah wa la yadhhab 'abdun min ad-dunya hatta ya'tiyahu ma kutiba lahu min ad-dunya wa hiya raghimah." Artinya, wahai manusia, kata Rasulullah, ajmilu fit talab, elok-eloklah dalam mencari rezeki. Bagus-bagus mencari rezeki. Maksudnya bagus-bagus mencari rezeki ini apa? Mencari rezeki tahu aturan, mencari rezeki tahu waktu. Itu dimaksud dengan baik-baik mencari rezeki. Orang nang kada tahu waktu mencari rezeki itu orang nang kada ilok menuntut rezeki. Orang yang mencari rezeki halal haram termasuk orang yang tidak ilok dalam mencari rezeki. Ajmilu fit talab, bagus-bagus menuntut rezeki itu. Maka bahwasanya tidak ada bagi seseorang hamba melainkan yang sudah ditetapkan baginya. Dan tidak mati seseorang, tidak meninggal dunia seseorang kecuali telah datang kepadanya rezeki yang sudah ditentukan baginya. Selama masih ada rezeki kita tidak akan mati. Bila kita habis rezeki, mati. Jadi artinya, ujar Rasulullah, mencari rezeki itu disadangi artinya. Ada waktunya. Ini waktu yang baik beribadah, ini waktu yang menuntut ilmu, ini waktu yang berusaha, ini waktu yang tafakur, ini waktu berkumpul anak bini, ini waktu berkumpul keluarga, dibagi. Itu ilok dalam menuntut rezeki. Kenapa? Karena bagaimanapun kita cangkalnya, sungguhnya mencari rezeki, yang kita dapatkan tetap yang sudah ditentukan oleh Allah. Kada bertambah. Esok kita dapat rezeki 500.000 rupiah. Tumbang tumbalik kita esok tatap 500 rupiah, kada akan lebih pada itu. Nah, ajmilu fit talab. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi qanaah ini sifat yang sangat terpuji. Kayak apa caranya supaya kita bisa qanaah? Imam Al-Ghazali mengatakan ada 5 cara supaya kita bisa meraih qanaah. Pertama, iktisad fil ma'isah warifqu fil infaq. Sederhana dalam kehidupan dan kada burus dalam belanja. Supaya kita kawa qanaah. Qanaah itu artinya cukup merasa puas dengan apa yang diberikan Allah. 1, supaya kita bisa qanaah, kita hidup sederhana, jangan burus. Amun macam-macam kehendak kada kawa qanaah. Macam-macam kehendak. Hendak nukar pakaian nang larang, hendak nukar makanan nang nyaman, hendak kendaraan nang nyaman, kada kawa qanaah kita hidup. Tapi kalau kita hidup ini sederhana dan kada burus, kawa qanaah itu. Pertama, qanaah. Jadi mesti perhitungan dalam mengeluarkan.
rezeki. Yang kedua, supaya kita kawa qanaah, kisarul amal, pindik angan-angan. Artinya apa? Kita kada memperhitungkan lagi kehidupan 10-20 tahun akan datang. Pindik angan-angan, aku ini isuk bisa mati. Bila kada isuk, isuknya bisa mati. Atau minggu kaina bisa mati. Nah, jadi mati itu selalu ada di hadapan matanya. Nah, pindik angan-angan. Kalau inya merasa masih hidup mungkin 20 tahun, inya merasa mungkin hidup masih ada 5 tahun, nah tuh kada kawa qanaah. Pasti hendak mencari. Yang ketiga, supaya kita kawa qanaah, ma'rifatu izil qanaah. Kita mengenal kemuliaan qanaah. Qanaah sifat yang dicintai Rasulullah, sifat yang dicintai Allah. Yang keempat, ta'ammul fi tana'umil kafarah wa daiki ma'isyatil anbiya. Kita berpikir bagaimana hidup nikmatnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan bagaimana menderitanya hidup para nabi dan para aulia. Mutur yang paling harat siapa bisi? Bisa orang kada Islam, bisa orang Nasrani, orang Yahudi. Rumah yang paling baik seduniaan ini rumah siapa? Bisa rumah orang kafir ampunnya. Nah, jadi kenikmatan-kenikmatan yang kita kehendaki itu semuaan sudah dirasai oleh orang kafir. Kita ini bakasnya benar aja lagi. Jadi kenikmatan-kenikmatan dalam dunia itu urusan orang kafir. Nah, kita lihat kehidupan para anbiya, kehidupan para aulia. Nah, ini sedikit banyaknya membantu kita untuk qanaah. Yang kelima, ma'rifatu ma fi jam'il mal minal khatar. Kita mengenali risikonya, bahayanya orang yang mengumpulkan harta itu. Kita bercari mengumpulkan harta itu ada risikonya. Orang berusaha bisa wajib kalau inya berusaha memberi nafkah anak bininya. Ini wajib. Dia berusaha bisa sunat kalau dia niatkan berusaha ini untuk membantu kaum muslimin dan muslimat, berpahala sunat. Misalnya aku berusaha ada keuntungannya untuk keperluan muslimin dan muslimat, nah berpahala usahanya. Yang keempat, yang ketiga ada berusaha ini mubah boleh. Dia berusaha untuk bernyaman-nyaman. Aku berusaha kau nukar baju yang baik, aku berusaha supaya kau makan yang nyaman, supaya dapat rumah yang nyaman. Berusaha itu boleh. Yang terakhir, berusaha ini haram. Apa usaha itu haram? Kalau tujuan untuk mengumpul harta. Kita tujuan berusaha apa? Untuk mengumpul, menumpuk harta. Tumpuk situ, tumpuk sini, nah itu kada boleh. Jadi orang-orang yang berpikir bahwa mengumpul harta itu ada bahayanya yang besar di sisi Allah, bahaya yang besar di akhirat, nah itu akan bisa menimbulkan qanaah. Nah, kemudian sesudah qanaah, yang wajib lagi kita hilangkan dalam diri kita adalah al-hasad, iri dengki. Sudah tahu disebutkan bahwa perasaan dengki itu membakar kebaikan kita sebagaimana membakarnya api akan kayu yang kering. Dengki kita buang dalam diri kita ganti lawan apa? Lawan iradatul khair li khalqillah. Kita menghendaki kebaikan bagi makhluk Allah. Hati kita ini kepingin makhluk Allah ini baik. Hati kita kepingin makhluk Allah ini ke surga semua. Hati kita kepingin makhluk Allah ini bahagia semua. Hati kita kepingin makhluk Allah ini kada dengan susahnya. Nah, kepingin macam itu merupakan sifat yang terpuji. Tapi kalau hati kita ada kepingin mudahan si anu bangkrut, mudahan si anu kena dapat bala, mudahan si anu kena matinya mati kafir, nah ini sudah bertentangan dengan
iradatul khair li khalqillah. Kita ingat hadis Rasulullah yang menyebutkan bahwa beberapa kali beliau menunjuk seorang laki-laki dan beliau mengatakan itu ahli surga. 3 hari berturut-turut dalam hadis itu disebutkan Rasulullah mengata itu ahli surga, laki-laki itu. Setelah diteliti apa amal laki-laki itu, bukan banyak puasa sunat, kada. Bukan banyak sembahyang sunat, kada. Ditakutin apa amal ikam? Hatiku kada pernah berniat jahat kepada orang Islam. Hatiku selalu berusaha, hatiku selalu berkehendak agar orang Islam itu baik. Nah, sehingga Rasulullah mengatakan itu rajulun min ahlil jannah, itu laki-laki ahli surga. Jadi kada banyak sembahyang sunat, kada panjang-panjang zikir, kada panjang-panjang sembahyang. Kalau sudah hati kita ini kawa menghilangkan kehendak jahat kepada orang muslim, siapapun orang muslim itu sudah selamat. Itulah lawanannya iri dengki. Iri dengki menghendaki kawan sengsara. Kalau ini mengingini kawan bahagia, kawan selamat. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang wajib kita hilangkan dalam diri kita, al-amnu min makrillah, merasa aman daripada tipu daya muslihat atau perdaya Allah. Ini artinya kita merasa, kita ini rasa sudah mati husnul khatimah. Kita merasa bahwa kita isuknya masih Islam. Kita merasa kita kena mati ke surga. Kita mungkin merasa amal ibadah kita diterima Allah semua. Nah, itu perasaan-perasaan macam itu wajib dihilangkan dalam diri kita. Diganti lawan apa? Diganti lawan khauful akibah, takut akibat. Aku hari ini Islam, barangkali kena isuk ada Islam lagi, khawatir. Isuk kena aku Islam, barangkali kena aku mati berusia kada husnul khatimah. Nah, khawatir, takutan. Berusia puasaku nang tadi kada diterima Allah, berusia ibadahku kada diterima Allah, macam apa? Nah, perasaan takut macam itu kita wajib memilikinya. Rasulullah pun senantiasa berdoa. Rasulullah mengajarkan kepada umatnya doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini Rasulullah mengajari kita berdoa. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membulak-balik hati manusia, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku atas agama Engkau. Dan ini kenyataannya banyak orang yang hari ini Islam, esok sudah jadi Nasrani. Orang yang harinya rajin sembahyang, esok malas sembahyang. Orang yang hari ini rajin berzikir, esok malas berzikir. Kenapa? Hatinya dibulak-balik oleh Allah. Nah, setiap kali kita hari ini rajin kita beribadah, kita khawatir esok mudahan jam ini pulang berusia kada kau macam ini kayak apa esok. Nah, itu dituntut demikian. Nah, itu artinya adalah khauf, takut. Kalau kita sudah merasa aman, nah ini yang bahaya. Aman, asa ke surga sudah mati, asa husnul khatimah sudah mati, asa bersama Rasulullah sudah di padang mahsyar. Nah, ini bahaya sudah. Kenapa? Membuat malas beribadah, membuat ulir beribadah, karena merasa aman daripada hal-hal yang macam tadi. Nah, jadi dengan demikian para muhibbin rahimakumullah, apabila sifat ikhlas ada pada diri kita, sifat melihat nikmat Allah pada diri ini ada, tawadhu ada, qanaah ada, nasihah ada, khauful akibah ada. Nah, sifat-sifat itu akan membuka kepada pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, ketabahan dan husnul khatimah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله
لا إله إلا الله أبني بها عمري لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله أخلو بها وحدي لا إله إلا الله ألقى بها ربي لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منهم شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما